Mars atau planet tetangga bumi telah lama menjadi perhatian para ilmuwan, penjelajah ruang angkasa, dan penggemar dunia astronomi. Salah satu elemen yang paling menarik dari Mars adalah keberadaan es di kutubnya, yang menyimpan informasi penting tentang sejarah planet ini, sekaligus potensi besar untuk eksplorasi manusia di masa mendatang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keberadaan es di kutub Mars secara mendalam, jenis-jenisnya, fungsinya, dan kemungkinan mencarikan es tersebut sebagai langkah awal untuk terraforming Mars. Jadi, buat yang belum tahu, Mars memiliki dua kutub utama, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang masing-masing dilapisi oleh lapisan es permanen. Lapisan ini pertama kali diidentifikasi melalui pengamatan teleskop dan kemudian dikonfirmasi oleh berbagai misi luar angkasa seperti Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, serta Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO. Dua kutub ini menjadi salah satu wilayah terdingin di Mars dengan suhu yang cukup rendah untuk mempertahankan keberadaan es baik dalam bentuk es air maupun es karbon dioksida atau dry ice. Kutub utara Mars dikenal memiliki lapisan es air yang lebih tebal dibandingkan kutub selatan, sementara kutub selatan lebih didominasi oleh es karbon dioksida yang terkondensasi pada suhu ekstrim. Lapisan ini tidak hanya penting dari segi sains saja, tetapi juga menawarkan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Oke, sekarang mari kita bahas jenis-jenis es di kutub Mars. Yang pertama adalah es air atau water ice. Es air merupakan jenis es yang paling banyak ditemukan di kutub utara Mars. Lapisan ini terdiri dari air yang membeku akibat suhu dingin ekstrim, terutama selama musim dingin. Ketebalan es air di kutub utara bisa mencapai beberapa kilometer, membuatnya menjadi salah satu reservoir air terbesar di sana. Di kutub selatan, sebenarnya es air juga ditemukan, meskipun tersembunyi di bawah lapisan es karbon dioksida yang lebih dominan. Nah, selain potensinya sebagai sumber air bagi manusia di masa mendatang, es air ini juga menyimpan jejak sejarah geologi Mars. Lapisan-lapisan es yang terakumulasi selama jutaan tahun membawa informasi tentang perubahan iklim dan aktivitas geologis planet tersebut. Yang kedua, es karbon dioksida atau dry ice. Es karbon dioksida adalah hasil pembekuan gas karbon dioksida yang mendominasi atmosfer Mars. Jenis es ini lebih banyak ditemukan di kutub selatan Mars, di mana ia membentuk lapisan permanen serta lapisan musiman yang berubah-ubah sesuai musim. Saat musim dingin tiba, karbon dioksida di atmosfer membeku dan membentuk lapisan es yang tebal. Sebaliknya, ketika musim semi datang, lapisan es ini mulai menguap, menciptakan fenomena menarik seperti pola yang dikenal sebagai spider terrain di permukaan Mars. Keberadaan es karbon dioksida ini memainkan peran penting dalam dinamika atmosfer Mars. Proses kondensasi dan sublimasi karbon dioksida membantu mengatur tekanan atmosfer lebih tipis sekaligus menciptakan siklus musiman yang unik. Untuk sekarang, karena Mars merupakan planet mati tanpa kehidupan, belum dapat diketahui secara pasti fungsi es di kutub Mars, apalagi belum ada penjelajahan langsung ke sana. Namun di masa mendatang, dengan adanya misi astronot ke sana, es air di kutub Mars memiliki potensi besar sebagai sumber daya untuk eksplorasi manusia. Jika dapat diekstrasi, air ini dapat digunakan untuk minum, irigasi, dan bahkan menghasilkan oksigen melalui elektrolisis. Dalam skenario eksplorasi jangka panjang, keberadaan es air ini menjadi kunci untuk mendukung koloni manusia di sana. Selain itu, dalam hal penelitian, lapisan es di kutub Mars menyimpan catatan sejarah perubahan iklim dan geologi planet tersebut. Mirip dengan inti es air di bumi, lapisan-lapisan ini dapat dianalisis untuk mengungkap pola iklim masa lalu, perubahan komposisi atmosfer Mars, dan bahkan potensi keberadaan air cair di masa lalu. Dengan begitu, apakah dengan mencarikan es di kutub Mars dapat menjadi alternatif terraforming? Terraforming Mars sendiri adalah konsep ambisius yang bertujuan mengubah lingkungan planet ini agar mendukung kehidupan manusia. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mencarikan es di kutub Mars untuk meningkatkan suhu dan tekanan atmosfernya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada berbagai metode yang dapat dilakukan, seperti halnya pelepasan karbon dioksida. Mencarikan es karbon dioksida akan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer Mars.
Gas ini dapat meningkatkan tekanan atmosfer dan suhu planet ini melalui efek rumah kaca, menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan mendukung keberadaan air cair di permukaannya. Setelah es air yang mencair, maka akan menyediakan air cair yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, irigasi, dan kebutuhan industri lainnya di masa depan. Hal ini sangat penting untuk mendukung koloni manusia yang berkelanjutan di sana. Selain itu, dengan pelepasan karbon dioksida, tekanan atmosfer Mars dapat meningkat hingga mendekati tingkat yang lebih aman bagi manusia sebagai kebutuhan untuk perlengkapan pelindungan radiasi yang bisa diminimalkan. Meskipun merupakan rencana yang bagus, tapi rencana ini tentu menghadapi tantangan dan juga kendala. Mencarikan es di Mars membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Teknologi seperti cermin raksasa untuk memfokuskan sinar matahari atau pelepasan gas rumah kaca sintetis akan diperlukan, tetapi solusi ini masih jauh dari jangkauan teknologi saat ini. Selain itu, Mars juga tidak memiliki medan magnet global untuk melindungi atmosfernya dari angin matahari. Bahkan jika atmosfer tebal berhasil diciptakan, sebagian besar bisa hilang ke ruang angkasa dalam waktu yang relatif singkat. Dan terakhir, terraforming ini bukanlah proses yang berjalan dengan cepat. Dibutuhkan ribuan hingga jutaan tahun untuk mencapai hasil yang signifikan, bahkan dengan intervensi teknologi yang intensif sekalipun. Jadi pada intinya, keberadaan es di kutub Mars membuka banyak peluang dan tantangan dalam eksplorasi ruang angkasa dan juga terraforming. Es tersebut tidak hanya menjadi saksi sejarah panjang Mars, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai sumber daya untuk eksplorasi manusia. Namun, mencarikan es sebagai bagian dari terraforming masih menghadapi serangkaian tantangan teknis yang signifikan. Dengan teknologi saat ini, fokus yang lebih realistis adalah memanfaatkan es untuk mendukung misi eksplorasi jangka pendek hingga menengah, sambil terus mencari solusi untuk tujuan jangka panjang. Terraforming Mars tetap menjadi impian besar umat manusia. Dengan penelitian lebih lanjut dan kemajuan teknologi, mungkin suatu hari nanti kita dapat mengubah planet tersebut menjadi tempatnya layak huni layaknya bumi kita saat ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.